Anda kembali di Berita Utama segmen Kompas Bisnis. Saudara, pelaksanaan uji klinis vaksin Sinovac kini memasuki tahap akhir penyuntikan dosis pertama yang dilangsungkan di 2 lokasi di Kota Bandung. Sejauh ini pelaksanaan uji klinis berlangsung lancar. Hingga saat ini sebanyak 1.565 relawan sudah mendapatkan penyuntikan dosis pertama. Masih dibutuhkan sekitar 50 relawan untuk mencapai target awal, yaitu sebanyak 1.620 relawan. Pihak pelaksana menyatakan sejauh ini pelaksanaan uji klinis secara umum berjalan lancar meski terdapat beberapa kendala, seperti calon relawan yang tidak memenuhi persyaratan karena adanya penyakit bawaan. Ya, jadi alhamdulillah ya hari ini udah menghadapi tahap akhir untuk rekrutmen subjek artinya yang sudah mendapatkan imunisasi itu dari 1.620 mungkin hanya kurang sekitar 55 lagi. Ya, saudara, pengadaan vaksin kian dimatangkan oleh pemerintah. Hitung-hitungan pemerintah nih, ada 160 juta orang yang akan diprioritaskan menerima vaksin COVID-19. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah kelompok garda terdepan. 3,4 juta orang yang masuk dalam garda terdepan ini adalah medis dan paramedis contact tracing, pelayanan publik termasuk TNI, Polri, serta aparat hukum, saudara. Kemudian nih, masyarakat yang masuk di dalamnya ada tokoh agama dan tokoh masyarakat, perangkat daerah, serta sebagian pelaku ekonomi yang totalnya mencapai 5,6 juta orang. Di sektor pendidikan juga mendapat perhatian khusus, saudara. Sebanyak 4,36 juta tenaga pendidik diprioritaskan. Mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat juga tidak ketertinggalan perguruan tinggi. Nah, ini merupakan mereka yang garda terdepan, siapa saja yang nanti memperoleh vaksinasi COVID-19. Tidak sampai di situ, saudara, kelompok kedua. Nah, ini dia adalah aparatur pemerintah. Kalau bicara soal aparatur pemerintah, itu ada pemerintah pusat, daerah, plus legislatif begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda bertanya kenapa harus aparatur pemerintah, yang pertama itu dia tadi, mereka adalah garda terdepan yang sudah diklasifikasikan dalam syarat pemerintah. Nah, dari peserta BPJS penerima bantuan iuran setidaknya ada 86 juta orang, saudara. Nah, ini merupakan mereka dari BPJS Kesehatan. Dan kemudian pemerintah menyebutkan ada pula 57 juta orang berusia 19 hingga 59 tahun yang juga masuk dalam penerima vaksinasi COVID-19 yang paling utama ataupun diprioritaskan. Nah, kalau misalnya kita totalkan, saudara, berarti totalnya itu ada 160, ini agak bermasalah, 160, jadi dari 160 2 kali vaksinasi. Nah, kalau dia 2 kali vaksinasi artinya 320 juta vaksin yang nanti harus diberikan begitu. Nah, tingkat prioritas ini ditentukan oleh kelompok yang memiliki tingkat kerentanan terkena virus yang tinggi. Tadi kan sudah disebutkan ada mereka tenaga medis misalnya, mereka kan paling sering itu ketemu sama pasien penyakit COVID-19 begitu. Lalu kemudian yang memiliki fungsi penting dalam pelayanan publik serta berperan strategi. Nah, untuk mengamankan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin COVID-19 ini, saudara, peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 juga telah dikeluarkan begitu untuk pembiayaan ataupun aturan pembiayaan yang sudah diteken. Salah satu poinnya mengatur soal uang muka pembelian vaksin yang dapat dibayarkan lebih dari 15% dari kontrak pembelian. Anda bisa lihat di sini. Salah satu contohnya adalah Sinovac, saudara. Bio Farma menyatakan uang muka yang diperlukan untuk pengadaan 260 juta vaksin ya. Oke, 260 juta vaksin Sinovac adalah 24,2 triliun rupiah yang akan dibayarkan sebanyak 8 kali. Ini baru Sinovac, saudara. Hingga 2021 pada Oktober ini 3,6 triliun rupiah adalah pembayaran uang muka pertama yang harus dilunasi. Ini baru uang muka, saudara. Ngomong-ngomong, ini kelihatannya kecil gitu ya, tapi jumlahnya sangat besar. Apa itu? Dari keseluruhan anggaran yang dibutuhkan itu 45,5 triliun rupiah. Jadi angkanya sangat besar. Nah, uang muka yang dibutuhkan 250 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,67 triliun rupiah. Itu untuk pengadaan vaksin dari AstraZeneca, yakni 250 juta dolar Amerika Serikat. Ini pengadaan 100 juta vaksin. Jadi ini merupakan kesimpulan kita bagaimana memang pemerintah kemarin kan mengatakan tuh kalau di tahun ini di bulan November nanti akan ada vaksin yang siap
memberikan pada mereka golongan prioritas. Tapi seperti apa nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang jelas saudara, tidak hanya Sinovac dan AstraZeneca, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menyebutkan ada sejumlah penyuplai vaksin COVID-19 yang sudah dijajaki. Pengadaan vaksin ini berjalan beriringan dengan pembuatan vaksin merah putih. Seperti Sinovac, kita sudah punya schedule detail pengadaan 143 juta dan ini seluruhnya nanti awalnya akan bekerja sama dengan Bio Farma, kemudian dengan Sinopharm itu sekitar di tahun 2020 ini 15 juta. Kemudian juga terkait dengan CanSino ini menjanjikan kita sekitar 100.000 di akhir bulan, di akhir Desember, dan tahun depan sebesar 15 juta. Ya, lantas bagaimana perkembangan vaksin COVID-19? Sudah terhubung bersama berita utama Kepala Bagian Corporate Communication PT Bio Farma, Iwan Setiawan. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam. Oke, Pak Iwan, bagaimana sekarang perkembangan dari uji klinis? Katanya bulan November tuh, pemerintah menyatakan sudah ada vaksinasi COVID-19. Bio Farma gimana kerjasama dengan Sinovac? Ya, sampai saat ini kita masih melakukan uji klinis tahap 3 ya, untuk vaksin COVID-19 ini, dan sudah berlangsung 2 bulan lebih, yang melibatkan 1.620 orang. Tadi sudah disebutkan bahwa betul per akhir September kemarin kita sudah tuntas menyuntik 1.565 relawan yang sudah kita suntik dan 843 relawan yang mendapat suntikan yang kedua. Dan sampai saat ini itu alhamdulillah masih berjalan lancar dan tidak ada kendala ditemukan atau laporan efek samping yang signifikan terkait dengan kejadian ikutan vaksin imunisasi ini. Jadi alhamdulillah sampai akhir ini kita masih berjalan lancar. Oke, lantas Pak, tadi kan disebutkan sudah uji klinis tahap ketiga begitu. Ini kan pemerintah mengatakan vaksin COVID-19 itu pengadaannya paling cepat di November begitu. Apakah semuanya nanti akan dipegang oleh Bio Farma atau hanya Sinovac saja? Ya, bagaimana kita ketahui bahwa penduduk Indonesia itu sangat banyak ya. Kita ada 260 juta dan menurut WHO bahwa untuk menjadikan kekebalan secara komunitas itu diperlukan vaksinasi kurang lebih 70% dari populasi di kita. Jadi kurang lebih kita 160 juta orang perlu divaksinasi agar kita mendapatkan kekebalan kelompok sehingga kita bisa memutus rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Oke, tapi rencananya Artinya kalau 160 juta kita harus divaksinasi, maka kita perlu 320 juta dosis kan? Iya. Nah ini sementara Bio Farma itu punya kapasitas 260 juta dengan Sinovac. Artinya untuk kekurangan ini maka tidak mungkin hanya Bio Farma dengan Sinovac saja. Jadi diperlukan sumber dari selain Sinovac. Seperti itu, Mbak. Oke, lantas ini yang dari Sinovac apakah nanti juga akan datang ke Indonesia di bulan November, Pak? Ya, kita akan menerima untuk bahan baku ini per bulan November ini akan datang 10 juta dosis. Kemudian bulan Desember juga 10 juta dosis. Dan sampai bulan Maret 2021 kita akan menerima 50 juta dosis. Dan sampai 2021 nanti kita akan menerima lagi 210 juta dosis sehingga total kita 260 juta dosis. Jadi November kita akan terima. Dalam bentuk vaksin sudah jadi atau bahan baku? Bahan baku, Pak. Yang dengan Sinovac dengan Bio Farma itu akan kita terima 10 juta dosis itu adalah bahan baku yang sekarang kita lakukan uji klinis tahap 3 dan nanti akan diproduksi akhir di Bio Farma. Oke, yang jelas di bulan November itu vaksin COVID-19 yang kerjasama dengan Sinovac, bahan bakunya sudah akan sampai Indonesia. Nah, sekarang gini Pak Iwan, itu pemerintah sudah mengkelompokkan kelompok-kelompok mana saja yang nanti menjadi prioritas vaksinasi COVID-19 begitu, vaksinnya begitu. Bagaimana nanti prosesnya? Ya, terkait dengan pendistribusian,
dan program imunisasi tentunya ini adalah ada domainnya di pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, Mbak. Jadi yang mereka mana yang diprioritaskan, kemudian pendistribusiannya kemana, itu domainnya ada di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Ya, kalau kita dari sisi penyediaan vaksin. Oke, dari sisi penyediaan. Selain tadi Pak Iwan juga menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi tidak mungkin Bio Farma itu jalan sendiri ataupun solo begitu. Nah, sekarang selain Sinovac, supplier vaksin mana saja yang bekerja sama dengan Bio Farma, Pak? Lantas berapa total anggaran yang dibutuhkan ya, uang yang dibutuhkan untuk pemenuhan hal tersebut? Karena kalau dari Sinovac sendiri kan sudah membutuhkan dana 45,5 triliun. Ya. Sementara kalau kita kan dengan Sinovac ya, adapun dengan Sinovac itu nanti dengan anak perusahaan kita, karena Bio Farma kan sudah menjadi induk holding farmasi ya, itu nanti dengan Kimia Farma, Pak. Oke, harganya berapa Pak? Terakhir aja pertanyaannya. Ya, sementara harga kita di 200 per dosis, Pak, 200.000 rupiah per dosis, nanti diperlukan kan 2 dosis, tetapi harga ini masih dinamis ya, artinya karena kan kita uji klinis fase 3 belum selesai, tapi untuk sementara kemungkinan itu di 200.000 per dosis, karena diperlukan 2 dosis jadi kurang lebih 400.000 per orang ya. 400.000 per orang. Terima kasih Pak Iwan telah bergabung di Berita Utama. Tadi kesimpulannya saudara bahwa bahan baku untuk vaksin COVID-19 yang kerjasama Bio Farma dan Sinovac sudah akan masuk ke Indonesia di bulan November nanti dengan harga nanti untuk vaksinnya Rp200.000 per orang. Terima kasih Pak Iwan telah bergabung di Kompas TV.